Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita mengunjungi tahun 1441 Hijriah. Dan hari ini adalah hari yang ke-26 dari bulan Dzulhijjah, Senin 27, Selasa 28, Rabu 29, akhir tahun. Rabu akhir tahun. Kamis tanggal 1 Muharram. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita lewat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadisnya, man shama fi yaumin fi akhir sanatin wa shauma yaumin fil awalil sanatin bihadzillahu yaj'allahu ta'ala dzunubahu khamsuna sanatan. Hadis Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Daraqutni dan An-Nasa'i disahihkan di dalam hadis Imam Ahmad, Sunan Imam Ahmad. Hadis itu hadis hasan untuk ibadah. Kata Nabi, barang siapa mempuasakan ianya pada satu hari akhir tahun dan satu hari di awal tahun, maka Allah tutupkan dosanya selama 50 tahun. Faqatumul sanatun bi akhirihi bisawm wa fatahatum bi sanatil jadidah bisawm. Ditutupnya lah tahunnya dengan puasa, dibukanya lah tahunnya dengan puasa. Itu hadis ibadah. Jarang orang mengamalkannya. Orang ngambil dengan Asyura, itu saja ya. Padahal itu hadis jarang diamalkan orang, kecuali para wali-wali Allah terdahulu. Dan kitabnya pun kitab yang wali Allah dulu. Di dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Kalamboyan menyampaikan seperti itu. Dan kitab itu disusun pada tahun 1700 ini. Dan ini diperbaharui 1800 tahun 1800. Miladiah, bukan Hijriah, Miladiah. Artinya Masehi. Jadi jarang diamalkan orang karena orang jarang baca kitab ini. Nah, tapi kalau orang-orang Sufi selalu membaca kitab ini karena bimbingan ibadah. Orang Sufi itu orang ibadah, orang yang mengamalkan. Nah, maka itu Iyyaka na'budu tadi juga orang yang mau menghambakan dirinya kepada Allah dengan secara ibadah. Hambanya dinamakan abdun, kerjanya ibadah. Itu dia. Apa ibadah itu? Melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disuruh Allah lewat nabinya, dan apa yang diturunkan Allah dari Quran, dan apa yang dituliskan oleh sahabat dari cakap Rasulnya, hadis. Itulah ibadah, itulah orang yang ambil.
orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah karena dia melaksanakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya yang dicontohkan. Kemudian nanti kerja kita pada awal tahun ini adalah pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Di sana kita disuruh ada hadis Rasul tapi tidak dikerjakan karena Rasul sudah wafat. Sewaktu Rasul pulang dari Makkah mengerjakan haji wada tahun 10 Hijriah, Rasul sampai ke Madinah itu pada lewat 10 Muharram. Macam saya dulu lah balik itu. Kembali itu ke pertengahan Muharram. Maka sampai di Madinah disambut oleh orang Yahudi. Ada orang Yahudi menghadap dekat dengan Rasul, sehingga Rasul karena senang hatinya menghadiahkan, memberikan juadah makanan dengan tamar. Biasalah orang Arab juadah makanannya tamar, tak ada nasi karena tak ada padi di dalam. Lantas apa kata Yahudi? Ana saum. Yahudi puasa, saya puasa. Mahal yaum. Apa hari ini kata Rasulullah? Hadza yaumul Asyura. Ini hari 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu ada kelebihannya. Apa itu? Ada 10 mukjizat yang diturunkan Allah kepada para nabi. 10 orang nabi. Termasuklah Nabi Musa. Allah berikan mukjizat kepada dia satu bilah tongkat bisa mengalahkan Firaun, bisa mengalahkan musuhnya dengan sihir ular. Itu mukjizatnya. Orang Yahudi mengingatnya karena kemukjizatan diberikan Allah, kekuasaan yang paling luar biasa, bisa mengalahkan yang paling kuat menurut dunianya, tapi dia bisa dikalahkan. Oleh karena itu mereka mempuasakan hari 10. Rasul mengatakan, aku lebih berhak mempuasakannya dari kau. Jikalaulah umurku sampai pada tahun depan, akan mempuasakan dianya. Datang sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza yaumul Yahudi. Itu hari Yahudi. Maka kata Rasul dalam hadisnya, ittabi'hu. Aku ikutkan dianya fi sittah au ahada asyar. Aku ikutkan dianya 9 dulu baru 10 atau 10 dengan 11. Nah, jadi jangan puasakan dianya hanya 10 Muharram saja. Tapi puasakanlah dia dari 9 sampai 10 atau 10 sampai 11. Karena nanti ketepatan dia adalah hari 9-nya itu hari Jumat. Hari 8-nya adalah hari Kamis. Sekali lagi. Maka puasakanlah dia Kamis dan Jumat. Sabtu baru berbuka. Atau mau diteruskan 3 hari. 9, 10, 11 silahkan. Cuma hari Nabi seperti itu. Nah, jadi jangan puasakan 10 saja, tapi puasakanlah 9 dan 10. Di awal tahun, akhir tahun kita puasakan, di awal tahun kita puasakan. Rabu nanti kita puasa akhir tahun, niatnya akhir tahun. Kemudian hari Kamisnya kita puasakan adalah di awal tahun. Saja aku puasa besok hari sunat akhir tahun, saja aku puasa esok hari sunat awal tahun karena Allah Ta'ala. Nah, inilah ibadah. Silakan. Maka kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Bimbing, bimbing. Ila amal, perintah. Kita meminta Allah sebenarnya. Ya Allah, bimbing kami. Kami itu siapa? Insan.
Insan itulah yang diciptakan Allah, yang dimasukkan ke dalam jasad Adam ini. Sebenarnya Adam ini tak ada apa-apa, ini cuma alat. Yang nampaknya alat. Bagaimana insan itu bergerak? Nampak kita di dunia ini dohirnya kalau tak ada Adam ini. Kalau begitu Adamnya apa? Dunia. Kenapa dunia? Min turabin, dari tanah. Kalau kita sudah 4. Kenapa? Adam hidup dalam alam ini memakai 3 anasir lagi. Ya, anasirnya tanah, Adam hidup di dunia ini, dihidupkan Allah di alam dunia ini, pindah dari surga dengan memakai 3 kebutuhan, 3 alat lagi. Dipakainya lah di dunia ini api, dipakainya di dunia ini angin, dipakainya air. Bersatu ke dalam tubuhnya menjadi satu kesatuan, maka disemprotnya keluar lagi. Mimma illa bihi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Keluarlah angin, air, api, tanah itu dari tulang sulbinya memancar berbentuk cairan yang beku, kental, keras, bercampur dengan lendir, dinamakan mazi. Itulah yang biji-biji, itu namanya mani. Jadilah kita ini. Pertama jadi anaknya, cucunya, cicitnya, sampai ke kita ini jadinya. Sampai Nabi Ibrahim lahirkan Ismail terus Adnan dan sebagainya, sampai kepada Nadar sampai kepada Adnan sampai kepada kakeknya Rasul Abdul Muttalib, orang kekuat penguasa raja di Makkah, hebat dan orang, sampai kepada ayahnya, sampai kepada Abdullah. Setelah dikeluarkan oleh Abdullah ke Aminah, maka dia Abdullah merantau. Setelah itu meninggal di Madinah, di kampung Abwa, beliau ditanamkan. Tuh, lahir Muhammad. Lahir pula kita sekarang ini. Datuk nenek moyang kita sampai kita ini. Tahapan dulu datuk nenek moyang kita tak baik dan tidak tahu lagi kalau kita ketemu. Pokoknya ketemu kita ini sekarang ini terdidik di dalam ibadah. Dengan adanya kita belajar, menuntut dan sebagainya untuk beribadah. Ini yang kita minta. Ihdina. Kami ini dibimbing ya Allah. Dalam untuk apa? As-sirat. Untuk meluruskan, untuk melaksanakan, untuk meluruskan, untuk menuju sirat mustaqim. Apa itu? Istiqomah. Menuju ke istiqomahan. Istiqomah ini apa? Ketetapan pendirian. Seperti orangnya aqimus shalah, menegakkan salat. Menegakkan apa? Meluruskan hati. Salat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salat. Bukan makna salat tunggang begitu aja salat. Bukan. Makna salat itu insaniah kita itu istiqamah. Artinya tetap mengingat kepada yang menjadikannya. Maka mulai takbir sampai salam haram mengingat yang lain. Maka dikatakan takbiratul ihram. Ihram di sana haram. Haram mengingat yang lain selain daripada Allah. Lah kita kan bukan mengingat Allah. Begitu takbiratul ihram, haram tak mengingat yang lain. Kan itu ya. Haram pula tak mengingat yang lain. Padahal itu takbiratul ihram, haram mengingat yang lain selain daripada Allah. Gitu kita takbir, semua ingat. Dari mulai masa kecil berjalan main-main, kampung kita, tempat mandi, tempat lain, kawan kita, teman kita, semua ingat. Itu mulai takbiratul ihram. Begitu jugalah contoh kita waktu sakaratul maut nanti.
Begitu sakaratul maut itu mulai datang, 5 menit sebelum mati, sebelum dicabut Allah Ta'ala itu semua datang. Mana itu di khalqum? Ini alam ghararah. Kalau 5 menit lumayan, kadang-kadang 3 hari di alam ghararah. Habis-habis. Orang nunggunya nanti kan. Cekok. Akhirnya dipanggil dukun. Ini ayah saya sudah lama mati, apa ini dekat capek kami nungguin 3 hari 3 malam tak tidur. Tak habis. Mungkin ada pakaian yang menunggu pula. Pakaian apa besi? Datang dulu. Oh ini dulu dia pakai tusuk. Cari daun kelor. 3 gerobak, 3 lori daun kelor dikipas, dimandikan. Tak juga hilang-hilang. Memang waktunya belum ada. Mati. Mana bisa diukur dengan daun kelor? Buka tiap rumah ini tak keluar rohnya. Lubang banyak begitu Pak. Sampai atap rumah dibuka. Itu tidak tak berbulan itu. Tak yakin kepada Allah Ta'ala. Alam ghararah itu adalah cepat ada untuk apa sebabnya Allah datangkan alam ghararah segitu lamanya? Mendatangkan segala hal yang diingatnya selama hidupnya di dunia. Karena dia iqamis salahnya, menegakkan hubungannya kepada Allah Ta'ala. Dikala takbiratul ihram sampai salam, bukan Allah yang diingatnya, dunia. Itu datang nanti di waktu sakaratul maut. Inilah yang kita benarkan dalam salat kita ini, menegakkan mustaqimnya. Bagaimana melekat waktu takbiratul ihram itu, meletakkan istiqomahnya, meletakkan kelurusannya, meletakkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, tidak akan ketemu itu. Karena kalau ketemu belajar dengan ilmu fikih itu hanya syariat. Adanya fikih itu adanya adab. Tapi kalau dia insan itu adalah saut itu hati, jiwa yang sudah langsung bersih berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang belajar ilmu tasawuf, belajar zikir, masuk tariqah. Tariqah itu jalan. Tariqah ini itu serupa dengan organisasi. Tak ada bedanya. Partai itu tariqah itu. Ada dia partai PKS, ada dia PAN, ada dia Golkar, ada dia Nasdem, PDIP. Itulah itu. Tariqah itu masing-masing modelnya. Tarikat Nasabandiyah, Samaniyah, Sulutiyah modelnya apa? Modelnya baca Quran, wiridan, itu Sulutiyah. Makanya Jawa Timur itu banyak wiridan. Surat ini baca Sulutiyah. Dan mereka pakai mursyid. Mursyid itu sulsilah ilmu itu datang sama dia. Dari mulai Rasulullah, sahabat, tapi sampai kepada gurunya dan sampai kepada dia. Makanya kalau kita belajar tauhid itu harus ada silsilahnya. Tidak bisa belajar tauhid itu dari mana? Dengar sana, dengar sini. Tidak bisa. Itu mendengar itu fikih. Kalau fikih itu bisa mendengar aja. Macam begini kita bisa mendengar aja. Tapi kalau mau belajar tauhidnya, membersihkan cara diri kepada Allah Ta'ala kepada ibadahnya, harus ada mursyid. Apa itu mursyid? Orang yang kita pelajari itu orang yang cerdas di dalam ilmu basyariah dan ilmu laduniyah. Basyariah itu apa? Pandangan Allah, pandangan yang diberikan Allah kepada dianya. Pandangan itu betul-betul pandangan hakikat dunia, hakikat dunia ini. Bukan hakikat akhirat belum bertemu. Tak ada orang belum bertemu dengan hakikat akhirat. Baru sekarang ini hakikat dunia. Sebenarnya dunia itu apa? Nah itu yang dipelajari itu apa sebenarnya dunia ini. Maka lahirlah dia tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau kita tidak belajar sebenarnya hakikat dunia ini, hanya sekadar dunia apa? Nampak gunung, nampak kayu, nampak ikan, nampak binatang.
Salah-salah nampak pula anti. Udahlah. Akhirnya hakikat dunia jadi anti semua. Maka ini sembah orang jin. Minta datang ke kuburan, bawa kemenyan, bakar, minta Datuk, anak cucu Datuk di rumah sakit, ini letakkan air, tolonglah berkahi air ini. Mana orang mati sebelah? Jin. Makanya banyak orang mensyirikkan berziarah ke kuburan, tapi salah adab. Kalau kita ziarah ke kuburan, suruh Rasul menyuruh. Kenapa? Memberikan syafaat kepada mati. Apa syafaatnya? Letakkanlah pelempah tamar atau benda-benda yang hidup di atas kuburannya. Selama benda itu belum layu, belum kering, maka akan bertasbih kepada yang mati. Boleh kita jalan? Boleh. Maka Rasul dulu apabila lewat kuburan harus memberi salam. Assalamualaikum ya ahli dia. Wa ana ilaikum turja'un. Al-Fatihah ilaikum. Fatihah itu hakikat dunia kayak begitu. Memberikan syafaat kepada yang lain, mengambil manfaat kepada kita. Kita berikan syafaat kepada orang yang mati dengan mendoakannya. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan disuruh kita membaca doa kepada orang yang mati. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka salat Jumat setiap Jumat khatib baca ini. Kalau tak dibaca tak sah khatibnya sebanyak. Mendoakan kaum muslimin dan muslimat itu tugas khatib. Inilah yang dinamakan hakikat dunia. Itu yang kita minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta dibimbing kepada kebenaran itu. Hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dunianya. Tapi hakikat dunianya. Karena dunia ini Rabbil alamin. Pemiliknya adalah Allah. Bentuk Allah tak nampak. Yang dapat kita lihat adalah bentuk daripada sifatnya. Sifat Allah. Sifat Allah apa? Menjadikan alam ini. Allah jadikan sebiji kacang bisa tumbuh tinggi-tinggi, lama-lama akarnya di bawah menjadi buah. Daunnya menyuburkannya. Kacang namanya kacang tanah. Berbuah ke atas, kuning warnanya, kacang kuning, kacang kedelai. Berbuah ke atas, jadi merah buahnya, kacang merah untuk bikin rendang. Begitu dibikin Allah Ta'ala yang memberi nama manusia. Makanya diutus ke dunia ini Adam, tidak malaikat, tidak jin. Untuk mengutus ke dunia ini bikin sabab. Allah Ta'ala kullu syai'in sababa. Kalau tak ada sabab dulu Adam tak sampai ke dunia ini. Sewaktu menciptakan Adam itu malaikat tanya, itu apa kau bikin Adam dari Allah? Untuk bikin pertumpahan darah saja. Kata Allah Ta'ala, apa lebih pandai aku daripada kau? Baru sujud malaikat kepada Allah Ta'ala. Maka disuruh malaikat turun ke dunia, ambillah tanah. Israel, Mikael, Israfil, Jibril turun ke dunia, ambil tanah. Masing-masing ngambil masing-masing. 4 macam tanah. Sampai dihadapkan kepada Allah, suruh bikin tembikar. Bagaimana potongannya ya Allah? Kata Jibril. Israfil bertanya, suratul insan. Macam mana gambaran insan? Belum nampak. Insan waktu itu belum nampak. Malaikat itu nampak. Yang tahu cuma Allah. Karena dia nur, itu cahaya. Walaupun malaikat diciptakan dari nur, tapi nur hidayah, nur petunjuk. Minal jannah. Sedangkan nur insan itu nur yang diciptakan Allah Ta'ala langsung. Tidak seperti malaikat beralasan. Malaikat diciptakan dari nur. Nurnya itu dari surga. Nur dari Nur Muhammad. Surga itu diciptakan Nur Muhammad. Nur itu menjadikan malaikat. Sementara
kita diciptakan Allah Nur Muhammad langsung. Malaikat tak tahu. Akhirnya Allah memerintahkan, bukalah kafaika, buka telapak tangan. Kata berfirman Allah kepada malaikat. Maka malaikat Jibril membukakan telapak tangannya, maka Allah menunjukkan Nur Muhammadnya itu dengan insan. Jadilah insan. Gambar itulah yang dicontoh oleh Israfil, Israel dan malaikat Jibril. Maka jadilah demikian Adam itu dibentuk, jadinya seperti gambarnya insan. Supaya foto ini, boneka ini hidup, Allah perintahkan kepada Israfil, fayamfukhur ruhi ila Adam. Israfil, tiupkan rohku kepada Adam, rohku. Fayamfukhur ruhi, roh. Jadi hidup itu roh. Maka roh itu bergantilah di dalam bahasa tauhidnya, bahasa sofiahnya, tauhidnya disebut dengan hayat. Itulah dia hayat. Dan di sana roh itu ada 7 macamnya diberikan Allah Ta'ala. Itu yang kita pakai sekarang ini, 7 macam ini. Ada namanya basar, penglihatan. Maka kalau Allah berikan kepada seorang itu, kepada dia kelebihan penglihatannya, namanya basariyah. Allah berikan kelebihan pandangan hatinya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia dapat basariyah, pandangan yang sebenarnya, melihat hakikat alam ini seluruhnya. Apa perbuatan alam ini kepada dia? Itu namanya basariyah. Ada orang yang dilebihkan kepada dia suatu ilmiah, ilmu melebihi daripada orang lain, sehingga dia naik cakap dari awal sampai akhir 3 jam ada aja cakap. Makanya kalau sekarang ini anak-anak yang baru tamat dari luar negeri, dapat titel dokter sebagai cakapnya, ada yang tamat dari cakap. Banyak dokter tuh. PhD yang dari luar negeri, dari masjid, dari Maroko, tak ada cakap. Hanya dia baca buku, baca kitab. Si Somad tidak. Diberikan Allah fadilah kepada dia ilmu yang lebih. Kenapa? Dapat misalnya cerita dari kepiting yang kecil sampai kepada gajah yang besar, dapat dia cerita. Karena Allah Ta'ala macam hafal kitab kepada dia. Itu namanya ilmiah, orang yang diberikan Allah Ta'ala pandangan hati ibadah, hati ilmunya. Kita belajar baca Qul Huwallah 30 kali, ulang-ulang hafal. Sana baca Yasin. Anak-anak 3 hari, 10 hari, kemana anak di rumah 3 orang. Selama Covid ini hafal Yasin sudah dia. Sekarang sudah hafal pula dia Suratul Kahfi. Awak baca Suratul Kahfi tiap malam Jumat, dari mulai maghrib sampai isya, tak tamat-tamat, nambung lagi habis isya. Kenapa sampai baca Alhamdulillah billadzi, itu kenapa kita lambat? Jadi ada namanya ilmu itu ya. Ini yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada Adam ini, mempunyai satu kelebihan yang 7. Ada pandangan yang kelebihannya, ada ilmu yang kelebihannya, ada yang kuat kudratnya, kuasa, kuat, Ali, petinju Muhammad Ali. Dilebihkan Allah kekuatan kudrat. Begitu tinjunya orang, meter jatuh semua. Armstrong begitu besarnya, beratnya 1 ton, tubuh bergeser semuanya. Awak usah nak bergeser, tangan bengkak. Nah kenapa? Karena kudrat tidak ada. Ada orang yang dikecilkan irodah. Apa itu? Berlebih irodah kepada dia. Irodah kemauannya, larinya sehingga juara dunia, tak ada mengalahkan dia berlari. Padahal tengok kecil orangnya, keling, betisnya kecil, badan kecil, tapi lari macam setan. Itu dilebihkan, tak ada yang hilang dia. Makanya pelari dunia. Itu yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian ada orang yang dilebihkan hayatnya.
maka dia berumur sampai 130, 220, 100. Jangan heran. Kok neneknya tak mati-mati? Ya, memang dilebihkan Allah Ta'ala umurnya. Hayatnya dilebihkan Allah Ta'ala. Aja dari yang 7 macam yang diberikan Allah Ta'ala yang tergabung di dalam payam kubur ruhi, itu mempunyai tiap hambanya diberikan Allah ada kelebihannya. Tapi dengan itu kita minta kelebihan itu tak usah yang hebat-hebat. Minta ajalah kelebihannya wasoliahnya. Wasoliah pandangan hati kita kepada Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala itu, maka menambahkan keyakinan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah makna balaghah daripada ihdinas siratal mustaqim. Itulah makna penyampaian ayat itu sebenarnya untuk kita, maka itu pergunanya untuk kita, bukan untuk Allah. Maka 3 ayat itu untuk kita, tapi Allah yang ngasih. Mintalah min ibadah, dengan ibadah ihdinas, pintar. Itu kerja kalian. Apa ibadahnya? Al-mustaqim, meluruskan suatu jalan, meluruskan satu arah, supaya mendapatkan istiqomah di dalam hati kita. Hanya Allah lah semata-mata perbuatan di dunia ini, tidak ada siapa-siapa. Jadi tak usah takut sama COVID. Itu perbuatan Allah. Kalau kita pakai masker dan sebagainya, itu usaha. Apa orang pakai masker tak mati? Orang dokter aja pakai kerudung begitu mati kok, karena COVID. Malahan orang-orang tak pakai masker tak ada mati. Sudah puluhan tahun umurnya. Itu bukan suatu syariat, tidak. Itu adalah suatu usaha dunia. Karena ramai-ramai menyebutkan itu, maka dibuat itu. Kalau ramai-ramai pakai helm semuanya, semua pakai helm ini, maka pabrik helm laku. Barang baru tukang jahit yang lama kan itu kan. Sesusah-susahnya tukang jahit itu sekarang ini tukang jahit cuma jahit kecil saja, tutup mulut aja sudah dapat 15.000. Pada perca-perca di kampung-kampungnya 15.000. Dulu perca dibuang-buang atau dibakar. Sekarang kampung-kampung jadi jadi masker, dibikini warna-warni, kasihnya sablon, warna mukanya sablon itu senyum aja. Tengok awak, senyum aja kawan tengok awak, pada meremut di dalam. Nah, itu tadi. Itu sekarang ini ide-ide ya kan. Nanti oleh karena itu, untuk mencapaikan istiqomah itu tidak dapat dengan ucapan, tidak dapat dengan cakap, tidak dapat dengan hanya sepintas selalu mendengar, tapi kita harus menegakkan dengan ibadah. Bagaimana ibadah yang kita buat ini istiqomah, meluruskan, baik siamnya, baik zakatnya, baik hajinya. Ini tak bisa kalau istiqomah itu, zakat ini selalu tak bisa istiqomahnya. Kenapa? Teringat itu yang kita kasih. Aku udah berzakat tahun ini sekian. Besok tahun depan, tahun dulu sekian, tahun ini sekarang tambah zakat. Cerita dalam zakat. Padahal itu bukan punya dia. Yang dikasihkan itu punya Allah. Allah kasih kepada dia rezeki, maka Allah minta kepada dia. Apa itu zakat? Allah sudah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku kasih kau rezeki tapi yunfiqun, berilah maka, beri nafkah kepada rezeki itu. Pertama nafkah kepada keluarga, yang kedua nafkah kepada orang yang terdekat dengan engkau. Apa itu? Itulah sedekah, infak, zakat. Itu namanya infak. Itu namanya sedekah. Yunfiqun, menafkahkan, memberikan kepada keluarga Allah. Maka Allah itu punya keluarga di dunia ini. Siapa keluarga Allah itu? Di dalam surat Taubah ayat 60 Allah sudah ceritakan. Apa cerita Allah? Berikanlah, nafkahkanlah rezeki yang kuberikan itu kepada keluarga. Apa? Wal masakin.
wal du'afa wal masakin wal ghalimin, orang berhutang. Tapi tak masuk anak yatim, tak. Anak yatim tak masuk. Makanya anak yatim itu dibikin oleh Rasulullah. Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan bantuan setiap tahun, memberikan sokongan, memberikan kehidupannya, menjamin kehidupan anak yatim itu setahun sekali. Maka ada syariatnya dibikin oleh Rasul. Itulah pada tanggal 10 Muharram itu Rasul menyuruh kepada kita wayam sahur yatama rasul yatama, hendaklah kau sapu kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram itu. Wa bihasbillahi ta'ala dzunubahu kal sya'ril yatama, akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosamu sebanyak rambut anak kepala anak yatim. Jadi jangan sapu aja, kasihlah kehidupan supaya anak yatim itu berkelanjutan hidupnya. Karena rame-rame kita menyapunya, maka rame-rame pula lah kita memberi bantuan kepada dia, menghidupkan dia. Itulah namanya memberikan bantuan kepada anak yatim. Pada tanggal 10 Muharram itu akan mendapatkan penghapusan dosa kita sebanyak rambut di kepala anak yatim. Maka kita puasakan tanggal 10, 9 dan 10 malam kita sapu kepala anak yatim, maka dapatlah kita fadilah. Itulah kerja kita ini. Menyambut awal tahun itu membersihkan segala kotoran kita yang sudah tahun yang lalu dengan ibadah, dengan istiqomah, untuk meluruskan hati kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya jangan bangga, bukan hanya pidato-pidato, berbuat ibadah. Dari mulai kita puasakan sehingga sampai kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa kita dengan syariatnya adalah menyapu kepala anak yatim. Tapi kepala anak yatim tidak disapu-sapu aja, dikasih dia kehidupannya. Karena kita rame-rame, jadi kehidupannya itu tidak besar kita ngasihnya, bisa digotong royong. Aturan kebutuhan anak yatim itu setahun adalah 5 juta. Maka untuk mencapai 5 juta itu karena sedikit seorang kita. Ini kadang-kadang tidak nyapu anak yatim, kasih pedang, lari lah dia. 1.000, apalah dapat? Amplopnya banyak sampai ke rumah kosong, macam paling menir dapatnya. Jangan gitu. Kalau setahun paling tidaknya 50.000 lah paling sedikit dah itu satu orang. 50.000 setahun. Sedangkan setahun itu 360 hari. Kalau kita campurkan untuk anak yatim dia 5.000 aja satu hari, 360 hari berarti sudah 1.800.000. Satu orang untuk satu anak yatim. Kalau 10 orang kita menyapunya berarti 18 juta kan itu kan. 20 orang 36 juta. Apalagi 50 orang 5 kali 7.800, 90 juta pada. Apa tak memang anak yatim? Mana ada anak yatim susah? Yang susahkan anak yatim untuk kita. Kenapa? Tidak istiqomah. Itu dia. Tidak, kita itu hati kita itu tidak memandang kepada basariah alam yang dijadikan Allah Ta'ala. Kalau kita pikir-pikir tak adil Allah Ta'ala, anak masih kecil dimatikan ayahnya. Orang yang sudah tua bangka, tak ada apa tanggungannya, ditanggung orang, kamu mati-mati. Kan tak adil Allah Ta'ala itu. Tapi itulah basariah, pandangan hakikat alam ini kita kenal. Apa gunanya Allah jadikan seperti ini? Supaya kita mencari istiqomah kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya tentang balaghah ayat ini yang kita belajar. Tiap hari kita baca Fatihah, tapi tidak kita sampaikan, tidak menyampai ilmu kita ke sana karena kita belum mengaji. Kita usah panjang-panjang 7 ayat ini kita kaji sudah berapa bulan ini, tak tamat-tamat. Jadi tak perlu belajar tajwid, perlu.
Tafsir itu perlu dipelajari untuk memahami per ayatnya. Tapi untuk menghakikatkan keibadahan kita, maka Allah ada kasih Ummul Quran, ibunya Quran. Kalau ibunya Quran sudah kita pahami, maka ibadah yang hidup kita di dunia tidak ada susahnya lagi. Tapi kadang-kadang datang godaan, itu godaan. Lupa, tak ingat pada Allah Ta'ala, jadi susah. Saya selalu begitu, susah saya itu karena apa? Lupa kepada Allah Ta'ala. Padahal kalau ingat, tak ada susah. Allah memberikan suatu ujian, suatu cobaan kepada kita untuk dalam melihat basariyah, melihat perbuatan Allah di dalam alam. Perlihat daripada rububiyah. Kalau sudah kita tahu ini alam semuanya adalah perbuatan Allah, maka lahirlah alhamdulillah. Apa yang didatangkan Allah kepada kita, alhamdulillah. Kalau yang aneh, subhanallah. Kalau tak ada daya upaya untuk menerima, la haula wala quwata illa billah. Itulah nilainya. Jadi tak ada susahnya. Maka datanglah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan sebut saja kalau tak memahami. Ini rame-rame nyebutnya, tapi pulang ke rumah gelisah juga. Alu-alu. Karena tak dipahami perkataan itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah memberkahkan kita pada ayat ini. Masih belum selesai Fatihah ini, masih ada ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim, belum diterangkan lagi dalam tafsirnya menurut daripada ilmu alatnya. Sampai ini dulu karena waktu juga membatasi kita. Ala hadiniya wa niyatis salat salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza ya Allah jam'an marhumah wa tabarakana ya Allah min ba'di hadzal majid tabarakam ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salama wa sihha wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah ala hadzal jamaah wa ala niyatana wa hadzal a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.